Jadi ruatannya itu biasanya ya disertai ubo rampe lah. Ada beberapa syarat khusus untuk meruat anak gimbal itu agar rambutnya itu setelah dipotong, rambut gimbalnya setelah dipotong nggak tumbuh gimbal lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Ya, sedulur, saya mau menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang Eyang Kolo DT, tentang mitos rambut gimbal yang ada di daerah Dieng atau sekitaran daerah Banjarnegara Wonosobo. Itu kalau mitosnya ya, kalau Eyang Kolo DT-nya itu konon dulu itu seorang resi yang menguasai wilayah Dieng, wilayah dataran tinggi Dieng. Jadi dulu itu masuk masuk lingkup Banjarnegara Wonosobo itu kan lingkup Dieng, masih jadi satu. Itu beliau itu salah satu resi yang menguasai daerah situ. Nah, dari kepercayaan Hindu Buddha dulu kan kalau ada satu dataran tinggi itu biasanya yang boleh ke boleh menginjakkan kaki di situ itu cuman golongan Brahmana sama kesatria. Jadi era Hindu Buddha itu kan terbagi jadi 4 kasta. Kalau di Jawa itu kasta pertama itu Brahmana, kasta kedua itu kesatria, kasta ketiga itu Sudra, terus yang kasta keempat itu Waisya. Nah, yang kasta Brahmana sama kesatria aja yang boleh ke dataran tinggi dia yang zaman dahulu. Yang kalau DT itu seorang resi dari situ ya Sakti Mandraguna lah. Beliau itu berciri khas rambutnya itu gimbal, kayak wedus gembel, kayak apa ya, kambing daerah pegunungan itu kan kayak wedus, yang wedus gembel itu loh, bukan wedus Jawa. Ya ciri khasnya sih kayak gitu. Nah, konon itu dulu mitosnya setiap apa ya, konon dulu mitosnya itu ketika beliau diislamkan oleh para wali Songo, salah satu wali berhasil mengislamkan daerah Dieng, beliau itu kayak bersabda gitu, ya saya mau masuk Islam, saya berke saya mau menerima ajaran Islam, mau merubah daerah Dieng menjadi Islam, tetapi saya suatu saat tetap hendak menitiskan apa ya, hendak menitis ke keturunan-keturunan saya. Jadi mitos anak-anak yang berambut gimbal di daerah Dieng itu konon katanya itu emang titisan dari Eyang Kolo DT sendiri. Titisan yang udah disabdakan. Nah, ciri-ciri anak yang bisa menjadi titisan Eyang Kolo DT itu biasanya ciri pertama jelas rambutnya gimbal. Gimbalnya sendiri itu tumbuh secara alami. Biasanya waktu lahir itu belum belum muncul gimbalnya, nanti selang berapa bulan atau berapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun umur anak itu barulah muncul biasanya gimbalnya. Sifat gimbalnya juga beda-beda, kadang ada gimbalnya cuma satu aja, kadang seluruh rambutnya itu gimbal juga, ada kayak gitu. Itu konon titisannya yang kalau DT itu. Ciri-ciri lain itu biasanya wetonnya emang kuat, wetonnya itu termasuk weton yang besar, weton yang kuat. Soalnya energi yang diturunkan yang kalau DT pada si anak itu cukup besar, termasuknya besar. Kalau sampai si anak nggak kuat, biasanya anaknya itu sakit-sakitan. Sedangkan anak gimbal sendiri, ya sakit-sakitannya itu aneh loh. Sakit-sakitannya itu kadang kalau dianya minta sesuatu, tapi nggak diturutin, itu barulah sakit. Cuman kalau sakit biasa itu, kalau lihat daya tahan tubuh
anak gimbal dibandingin anak yang biasa itu biasanya daya tahan tubuhnya itu lebih tinggi yang anak gimbal. Kalau tentang sakitnya, biasanya sakitnya demam, panas itu kalau permintaannya nggak diturutin. Konon juga menurut tuturan masyarakat, itu panasnya itu karena permintaan anaknya itu sebenarnya bukan anaknya yang minta, tapi yang kalau DT-nya sendiri yang meminta, cuman lewat perantara tubuh si anak. Tentang anak gimbal sendiri, biasanya itu gimbalnya itu kalau udah umur balik, kalau di Islam udah umur balik atau sekitar umur 7-8 tahun itu diruat. Jadi ruatannya itu biasanya ya disertai ubo rampe lah. Ada beberapa syarat khusus untuk meruat anak gimbal itu agar rambutnya itu setelah dipotong, rambut gimbalnya setelah dipotong nggak tumbuh gimbal lagi. Soalnya kalau motong rambut gimbal tanpa ruatan, tanpa prosesi khusus, biasanya tumbuh lagi. Itu kejadiannya itu nggak sekali dua kali terjadi di masyarakat, itu udah banyak kejadian kayak gitu. Ada beberapa warga yang menyepelekan, ah potonglah nanti hilang gimbalnya. Ternyata enggak, ternyata harus pakai ruatan. Itu kayak ruatan itu kayak buang sengkolo ya, buang buang sial gitu. Jadi setelah anak gimbal itu diruat, gimbalnya udah dipotong, itu energi yang dibawa oleh yang kalau DT itu berangsur-angsur pergi. Jadi si anak nggak ditempelin yang kalau DT terus. Tentang ruatannya itu juga ada ciri khas khusus lagi itu. Setiap anak gimbal yang mau dipotong itu biasanya ditawarin dulu sama orang tuanya. Le, apa nduk gitu, kamu gimbalnya aku potong ya, ayah apa ibu potong, tapi nanti kamu mau minta apa gitu. Jadi si anak itu ditawarin syaratnya apa, mau dipotong harus, biasanya tiap mau dipotong itu si anak minta syarat sih. Entah syaratnya itu minta dibeliin kambing atau dibeliin motor atau apapun itu, beragam itu mintanya itu. Saya juga pernah punya saudara itu, punya saudara di sekitar Sindoro, lereng Sindoro itu, dianya itu mintanya itu ayam tapi lengkap, misal ayam cemani, ayam putih, ayam belire gitu. Mintanya harus kayak gitu. Kalau nggak diturutin, dianya itu jadi demam, jadi panas. Harus diturutin juga. Kalau nggak diturutin, walaupun ada ubo rampe, ada prosesi ritual pun, habis dipotong tetap tumbuh lagi. Itu luar biasa istimewanya anak gimbal kayak gitu. Salah satu keunikan anak gimbal. Nah, keunikan lainnya itu anak gimbal itu walaupun cenderung nakal saat dia gimbal, terus kalau minta apa-apa harus diturutin, soalnya kalau nggak diturutin dia langsung demam. Tapi keistimewaannya itu dia itu selalu ngerejekeni gitu buat orang tuanya. Misal si anak gimbal itu minta pengen dibeliin bakso gitu, orang tuanya belum punya rezeki, secara kebetulan ada aja rezeki yang datang. Itu contoh kecil aja sih. Contoh lainnya juga kadang orang tuanya lagi kesulitan apa gitu, secara tiba-tiba aja lewat perantara anak gimbalnya ada pertolongan dari orang lain, ada kebaikan gitu. Seringnya sih kayak gitu. Jadi ada plus minusnya sih. Minusnya itu anaknya itu emang cenderung nakal, nakal proaktif, terus cenderung nggak susah dibilangi. Jadinya ngeyelan gitu. Ngeyelannya itu luar biasa, bukan ngeyelan anak normal itu enggak, beda. Ngeyelnya itu levelnya lebih tinggi dari anak-anak biasa. Itu luar biasanya. Kalau permintaan emang harus diturutin, termasuk permintaan saat dia mau dipotong gimbalnya. Ya gitu sih. Nah, tentang anak gimbal sendiri itu ternyata setelah saya cari datanya ya, itu nggak cuma di dataran tinggi Dieng, ternyata yang data yang saya dapatkan itu yang dimaksud dataran tinggi Dieng itu area pegunungan Dieng dan puncaknya itu Gunung Sindoro. Jadi anak gimbal itu bisa itu turun titisan yang kalau DT itu bisa temurun di sekitaran Dieng, Banjarnegara, Wonosobo, termasuk di sekitaran lereng Sindoro. Jadi nggak harus di Dieng, tepat Diengnya nggak mesti.
Bahkan lereng Sindoro itu kan juga masuk Kabupaten Temanggung juga. Itu yang Kabupaten Temanggung, area lereng Sindoro itu banyak juga kok anak yang gimbal kok. Jadi data yang saya dapat setelah saya telusuri itu kayak gitu, nggak cuman di Dieng aja, cuman kebetulan kan sekarang lebih seringnya terkenalnya di Dieng, soalnya pusatnya di sana. Yang Kolo DT-nya juga dulunya bermukim di sana. Ternyata puncaknya itu di Gunung Sindoro. Puncak apanya ya? Puncak Sabdanya itu. Titisannya itu di area situ. Jadi pegunungan Dieng kan menjalar dari barat utara ke tengah, itu tengah titik puncaknya kan Gunung Sindoro. Jadi nggak cuma di Dieng, Wonosobo atau Banjarnegara aja tentang anak gimbalnya. Jadi di lereng Sindoro pun juga ada. Itu bisa dibuktiin, itu malahan bisa kita cari. Saya juga udah nemuin beberapa anak gimbal emang ada itu di lereng Sindoro. Jadi dari kejadian itu sih kita ambil hikmahnya aja. Jadi setiap anak itu memang punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Dan tentang anak gimbal itu, kalau tentang ilmiahnya itu saya belum nemuin apa ya, belum nemuin alasan ilmiahnya kok bisa gimbal dipotong tanpa diruat bisa tumbuh lagi, itu saya belum nemuin itu data ilmiahnya. Cuman kalau mitosnya sih kayak gitu, anak itu emang titisan dari Eyang Kolo DT, pilihan anak-anak pilihan dari Eyang Kolo DT. Jadi anak itu secara alami memiliki kemampuan apa, energi, sebagian energi dari Eyang Kolo DT sendiri. Ya mungkin kurang lebihnya kayak gitu sih penjelasan dari saya. Kalau ada sharing, monggo kita sharing di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.